Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini saya akan menyampaikan materi rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dan sudut istimewa untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Rustanto Rahardi. Materi ini masuk pada mata pelajaran matematika wajib kelas 10 IPA semester 1 sebagai materi pokok rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dan sudut istimewa. Kompetensi dasar 3.7 yaitu menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan pada segitiga siku-siku. 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan pada segitiga siku-siku. Indikator 3.7.1 menyebutkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku melalui penyelidikan. 3.7.2 menjelaskan hasil penyelidikan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 3.7.3 yaitu menerangkan konsep penyelesaian bentuk trigonometri sudut-sudut istimewa. Indikator 4.7.1 menentukan penyelesaian bentuk trigonometri sudut-sudut istimewa. 4.7.2 menyajikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut istimewa. 4.7.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut istimewa. Adapun tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Materi pembelajaran 1. Perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Perhatikan gambar segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dengan titik sudut siku-siku di C. Panjang sisi di hadapan ini, sudut A adalah A satuan, panjang sisi-sisi di hadapan sudut B adalah B satuan, dan panjang sisi-sisi hadapan sudut C adalah C satuan. Gambar sebagai berikut. Pada gambar diketahui segitiga BAC sama dengan alfa, sisi BC sama dengan A disebut sisi depan sudut alfa. Sisi AC sama dengan B disebut juga sisi di samping sudut alfa, dan sisi AB yaitu C disebut sisi miring atau hipotenusa. Dari ketiga sisi segitiga siku-siku ABC tersebut dapat ditentukan perbandingan trigonometri yaitu sebagai berikut. Definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yaitu sinus A dapat ditemukan dengan sisi depan sudut alfa dibagi sisi miring sama dengan demi sama dengan A per C. Kosinus alfa dapat ditemukan dengan sisi samping sudut alfa dibagi sisi miring atau sami sama dengan B per C. Tangan alfa dapat ditemukan dengan sisi depan sudut alfa dibagi sisi miring sisi samping sudut alfa atau desa sama dengan A per B. Kotangan alfa dapat ditemukan dengan sisi samping sudut alfa dibagi sisi depan sudut alfa, yaitu Sa per D sama dengan B per A. Sekan alfa dapat ditemukan dengan sisi miring dibagi sisi samping sudut alfa, yaitu Misa sama dengan C per B. Dan kosekan alfa dapat ditemukan dengan sisi miring dibagi sisi depan sudut A, yaitu Mi per D sama dengan C per A. Catatan untuk selanjutnya penulisan sinus dan kosinus disingkat dengan sin dan kos. Penulisan tangen dan kotangan disingkat dengan tan dan kot. Dan penulisan sekan dan kosekan disingkat dengan sek dan CSC atau kosekan. Berdasarkan definisi di atas, dapat diturunkan rumus-rumus trigonometri sebagai berikut. Sek A sama dengan 1 per cos A. Kosek A sama dengan 1 per sin alfa. Kot tangan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, dan kot alfa sama dengan cos per sin. Yang kedua yaitu perbandingan trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator.
Sudut-sudut yang dimaksud adalah sudut-sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa dapat ditentukan dengan menggunakan konsep lingkaran satuan seperti pada gambar berikut. Sudut di kuadran 1 besarnya lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Sudut di kuadran 2 besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Lalu sudut di kuadran 3 besarnya 180 derajat, kurang dari 100, lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat. Sudut di kuadran 4 besarnya lebih dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat. Di sini saya menggunakan roda trigonometri. Roda trigonometri berfungsi untuk mencari nilai perbandingan antara sin, cos, dan tan, dan turunannya. Cara penggunaannya yaitu arahkan jarum merah ke nilai yang kita cari. Seperti ini menunjukkan 360 derajat dan nilainya yang kita dapat yaitu sin 0, cos 1, dan tan 0. Lalu kita cari lagi, arahkan jarum merah ke nilai yang kita mau yaitu 270 derajat. Maka nilai akan didapatkan yaitu sin min 1, cos 0, dan tan tak hingga. Lalu dicari lagi ke nilai yang kita mau seperti 225. Maka yang kita dapat yaitu sin min setengah akar 2, cos min setengah akar 2, dan tan 1. Lalu kita cari turunan sin X yaitu cos X. Turunan cos X yaitu sin X. Turunan tan X yaitu sek kuadrat X. Turunan kotangen yaitu min kosek kuadrat X. Masuk pada latihan soal. Contoh soal 1. Diketahui segitiga ABC siku-siku DC dengan panjang sisi A sama dengan akar 3 satuan dan panjang sisi B sama dengan 2 satuan. Jika segitiga BAC sama dengan A, tentukanlah nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut A. Penyelesaiannya, nilai C dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 5 yaitu nilai A dan 2 yaitu nilai B. Sehingga akar 5 ditambah 4 sama dengan akar 9 dan ditemukan 3. Jadi nilai perbandingan trigonometri sudut alfa adalah sin A sama dengan A per C sama dengan akar 5/3 sama dengan 1/5 akar 5. 1/3 akan 5. Dan cos alfa sama dengan B per C sama dengan 2/3. Tan alfa sama dengan A per B sama dengan akar 5/2 sama dengan 1/2 akar 5. Sek A sama dengan C per B sama dengan 3/2. Dan cosek A, C per A sama dengan 3 per akar 5 sama dengan 3/5 akar 5. Dan kotangan A, yaitu B per A sama dengan 2 per akar 5, dan ditemukan nilainya itu 2/5 akar 5. Dengan gambar sebagai berikut. Contoh soal 2, tentukan sin min 30 derajat. Penyelesaiannya, sin min 30 derajat karena 30 derajat merupakan sudut istimewa, maka ditemukan min setengah. Contoh soal 3 ditentukan sin 150. Penyelesaiannya sin 150 sama dengan sin 180 dikurangi 30. Ditemukan sin 30 sama dengan setengah. Contoh soal 4 tentukan nilai dari 2 cos 75 derajat, cos 15 derajat.
Penyelesaiannya 2 cos 75 derajat, cos 15 derajat sama dengan cos 75 ditambah 15 derajat, ditambah cos 75 min 15 derajat. Sehingga didapatkan cos 90 derajat plus cos 60 derajat, dan ditemukan hasilnya adalah setengah. Di sini saya menggunakan pendekatan, metode, dan model pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan, dan model pembelajaran yaitu discovery learning. Dengan media atau alat dan bahan pembelajaran yaitu media, lembar kerja, PowerPoint, dan roda trigonometri, dengan alat yaitu papan tulis, proyektor, penggaris, spidol, penghapus, dan laptop. Sumber belajar yaitu Kemendikbud, buku lain yang menunjang, dan multimedia atau internet. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.